Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mira Salina dengan nomor pokok 193700011 dari program studi psikologi. Mata ajar psikologi komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Junaidi, MPSI Psikolog. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian tugas saya, yaitu tentang komunikasi organisasi. Apa aja sih yang akan saya paparkan tentang komunikasi organisasi ini? Jadi yang pertama itu saya akan coba menjelaskan tentang pengertian komunikasi organisasi. Dan bagian yang kedua itu pengertian komunikasi menurut para ahli. Dan yang ketiga, proses komunikasi. Dan yang keempat, fungsi-fungsinya. Dan untuk yang terakhir adalah memahami komunikasi organisasi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi organisasi. Organisasi sendiri merupakan suatu unit sosial yang terdiri atas organ-organ yang memiliki tugas dan pembagian kerja masing-masing, namun saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain guna mencapai suatu tujuan tertentu. Organisasi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Selanjutnya, berbagai macam organisasi baik formal maupun non-formal hadir di tengah kehidupan manusia dan menjadi bagian penting di dalamnya. Misalnya saja yang paling dekat dengan kehidupan kita ya, organisasi pengurus RT di lingkungan tempat tinggal kita, atau organisasi pekerjaan dan perusahaan di tempat kalian bekerja. Bahkan instansi pemerintah juga termasuk dalam organisasi yang sering kita jumpai. Selanjutnya tentang pengertian komunikasi menurut ahli nih. Menurut Arnold dan Feldman, komunikasi organisasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara orang-orang dalam suatu organisasi. Di dalamnya terdapat 4 tahapan komunikasi yang meliputi yang pertama perhatian, yang kedua komprehensi, yang ketiga kebenaran atau fakta, dan yang terakhir itu referensi. Selanjutnya tentang proses komunikasi. Proses komunikasi apa sih? Jadi proses komunikasi ini tuh bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikasi dengan komunikatornya. Proses komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif tentunya atau sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya. Selanjutnya fungsi-fungsi dalam organisasi ya. Yang pertama itu fungsi komunikasi dalam organisasi. Menurut Senjaja, dalam organisasi baik yang bersifat komersial maupun yang bersifat sosial, proses komunikasi dalam organisasi atau lembaga tersebut harus memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi atau informasi processing system ya. Selanjutnya, fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Selanjutnya tentang fungsi persuasif. Dalam mengelola suatu organisasi, baik kekuasaan maupun kewenangan tidak selalu membawa hasil sesuai seperti yang diharapkan. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi integratif. Setiap organisasi berupaya menyediakan saluran komunikasi yang memungkinkan para karyawan dan pegawai dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Memahami komunikasi organisasi. Dapat kita pahami secara garis besar bahwa komunikasi organisasi adalah suatu perilaku yang dilakukan dalam organisasi untuk pertukaran informasi seperti pengiriman dan penerimaan di antara orang-orang yang berbeda di dalam organisasi. Cukup sekian dan terima kasih teman-teman. Semoga apa yang saya paparkan ini walaupun sedikit bermanfaat untuk kalian dan dapat kalian pahami ya, walaupun kita masih saling belajar.